Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengisahkan, menghikayatkan orang-orang yang dicabut nyawanya, lalu pada saat dicabut nyawanya itu mereka dalam keadaan zolim terhadap diri mereka sendiri. Cukup keras dan cukup menakutkan bagaimana Al-Quran mengisahkan ini di surah An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan diri mereka zolim dalam keadaan diri mereka zolim. Nah, lalu ditanyalah mereka karena kezoliman itu, karena kezolimannya terhadap diri mereka, mereka ditanya, qalu fima kuntum, dari mana aja kalian, dari mana saja, apa saja yang telah Anda lakukan? Lalu dijawablah, qalu kunna mustad'afina fil ardi, kami ini adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi ini. Jawaban itu ternyata tidak diterima oleh malaikat ini, malaikat pencabut nyawa, dibantah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat tidak menerima jawaban bahwa kami lemah, kami tidak bisa, kami tidak tahu, kami ini apa segala macam. Dibantah jawaban itu oleh malaikat. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah, dunia yang Allah ciptakan itu sangat luas, sehingga Anda bisa berpindah, Anda bisa mengunjungi tempat-tempat yang dimana bisa membuat Anda semakin produktif. Fatuhajiru fiha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hikayat ini dengan sebuah kalimat kunci yang menakutkan, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Mereka inilah yang zalim terhadap dirinya ini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'wahum jahannam wa sa'at masir, tempatnya adalah di neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan zolimi anfusahum? Orang-orang yang zolim terhadap diri mereka. Mereka mengatakan bahwa kami berzolim terhadap diri kami karena kunna mustad'afina fil ard. Kami lemah. Kami tidak tahu, kami tidak bisa apa-apa di atas muka bumi ini. Tapi ternyata jawaban tersebut dibantah oleh para malaikat. Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa yang dimaksud dengan zolimi anfusahum wa mustad'afina fil ard? Orang-orang yang lemah, orang-orang yang zolim terhadap mereka, terhadap diri mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa tema yang diamanahkan kepada saya bahwa kejumudan dan kemalasan. Bisa jadi kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemalasan dan tidak mau menangkap peluang-peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu adalah bagian daripada perilaku zalim kita terhadap diri kita sendiri.
kemalasan, kejemudan. Kita tidak mau. Di dalam Al-Quran, di dalam hikayatnya ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau memang lingkunganmu tidak mampu menjadikan engkau manusia yang lebih baik, ada perintah di dalam Al-Quran, fatuhajiru fiha. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Bukankah bumi Allah sangat luas, sangat lapang, di mana kalian bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya produktif, yang bisa memacu. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini mungkin bentuk kezaliman bukan cuma sebatas malas, bukan cuma sebatas kejemudan. Bahkan sekarang harus diakui bahwa di tengah gempuran informasi yang ada saat ini, hal yang menjadi musuh bagi kemalasan kita sendiri itu tidak lain adalah HP yang kita pegang. HP yang kita miliki itu kadang-kadang itu yang menjadi sumber kemalasan, sumber kita untuk mager, malas gerak, dan seterusnya, karena kita terbiasa dengan kenikmatan-kenikmatan 15 detik yang dipompa oleh dopamin semu yang ada di dalam otak kita. Padahal coba kita lihat, tujuannya orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran, bagaimana kemunculan kata takwa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada yang bersifat pasif, Bapak Ibu. Kata takwa di dalam Al-Quran tidak ada yang bersifat pasif, tidak ada yang bersifat ongkang-ongkangan dan seterusnya. Bahkan sederhananya begini, kalau mungkin ibadah haji satu kali kita laksanakan selanjutnya itu sudah dianggap sunnah. Tetapi takwa tidak. Takwa adalah sebuah proses yang dimana sejak awal sampai kita meninggal, disitulah menjadi sebuah proses bagaimana kita menjadi seorang yang bertakwa. Nah, sederhananya, kalau kita mau lihat kemunculan kata takwa di dalam penelitiannya, 70% kata takwa yang ada di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Maksudnya menggunakan kata aktif progresif. Sederhananya begini, coba kita lihat bagaimana gambarannya takwa di dalam Al-Quran. Tidak ada pekerjaan mudah, semuanya pekerjaan susah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib. Bukan yang dimaksud dengan kebaikan itu kamu cukup menghadapkan, memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Bukan seperti itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Nah, ayat ini di akhirnya salah satu pekerjaannya orang bertakwa adalah dia dikatakan takwa itu bukan pekerjaan mudah hanya sebatas menghadapkan wajah ke barat, ke timur. Itu sudah dikatakan bertakwa, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan bertakwa pertama harus beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat dan seterusnya itu. Nah, itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan juga orang takwa itu adalah orang yang mampu menjaga sifat kebahilan yang ada di dalam dirinya. Nah, yaitu dengan dia peduli, dengan care terhadap orang-orang yang memiliki kerabat. Wa atal mala wala hubbihi, bukan pula, nah ini yang menarik, harta yang diberikan bukan pula harta yang sekedarnya saja, tetapi diberikan penekanan di dalam Al-Quran ala hubbihi, harta yang dia sukai. Ala hubbihi wa atal malahu ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat. Dia memberikan hartanya tadi kepada golongan-golongan yang telah disebutkan itu, mendirikan salat, mendirikan zakat. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang takwa itu juga yaitu sabar terhadap dalam keadaan susah ataupun tenang, bahkan di dalam keadaan
lapar. Ditutup oleh apa? Oleh ayat ini, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan sebuah tindakan ongkang-ongkang kaki, mohon maaf mungkin sebatas mohon maaf mungkin berzikir atau apakah segala macam lalu kita sambil tidur-tiduran. Tidak. Dia harus memiliki sebuah aktivitas yang progresif yang ada di dalam diri, yang biasa kita sebut dengan istilah effort, usaha. Puasa, kenapa tujuannya adalah bertakwa? Karena bukan cuma sebatas menahan lapar dan haus. Ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas. Rubba min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh. Banyak orang berpuasa, kata Rasulullah, ini sudah kita sering dengarkan, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Artinya apa? Takwa itu adalah sebuah proses, bukan anti malas, anti junub. Takwa adalah sebuah proses yang dimana menjadi manusia, yang dimana proses tersebut kadang-kadang menitihkan air mata, kadang-kadang mengeluarkan keringat, mengeluarkan peluh, bahkan tidak jarang pula takwa juga harus membutuhkan perjuangan yang berdarah-darah. Itu semua tidak akan bisa kita capai kalau kita hanya bersikap junub, bersikap malas dan seterusnya. Dan salah satunya yang paling penting adalah untuk hari ini, ayo kita kembalikan takwa itu, kita kembalikan sikap takwa kepada kita. Salah satu buahnya takwa adalah khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk bukan cuma di dalam sholat, tetapi khusyuk juga di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita fokus, jangan terlalu banyak perhatian kita diambil oleh handphone. Jangan terlalu banyak waktu kita disita oleh perbuatan men-scrolling apa segala macam, membiasakan otak kita dibumbui oleh dopamin semu. Ayo kita khusyuk. Khusyuk bukan cuma di dalam sholat, tetapi khusyuk juga di dalam kehidupan sehari-hari. Khusyuk ketika kita berbuka, kita hadirkan diri kita, bukan sambil berbuka dengan keluarga ternyata kita juga masih pegang-pegang HP. Kita bercerita, bercengkrama dengan teman-teman sambil kita memegang-pegang HP. Tidak kita hadirkan khusyuk kita di dalam sikap silaturahmi seperti ini. Ini adalah salah satu yang menjadi tujuan daripada berpuasa. Kalau mungkin dulu berpuasa adalah menahan diri dari nafsu dan seterusnya, tapi sekarang ditambah lagi, bukan cuma menahan diri dari hawa nafsu, makan dan minum, tetapi juga kalau perlu dikurangi pakai ini. Dikurangi supaya kehusyukan kita. Takwa seperti yang saya katakan tadi, takwa adalah sebuah usaha, sebuah perjuangan yang kadang tidak hanya mengeluarkan keringat, tidak hanya mengeluarkan air mata, tetapi kadang-kadang juga mengeluarkan darah perjuangan kita. Itulah takwa. Tetapi ingatlah, orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan keuntungan dan kebaikan di dalam Al-Quran. Setidaknya sebagai kesimpulan untuk sesi di malam ini, jangan sampai kita masuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan zolimi anfusahum. Zolim terhadap diri kita. Kita berusaha berkilah di hadapan Allah. Oh, kami ini orang-orang lemah, terlalu gampang diambil perhatian oleh handphone, terlalu gampang diambil perhatian oleh lingkungan kita. Dibantah kita oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu sangat luas supaya kalian bisa berpindah untuk cari ilmu dan seterusnya. Semoga kita tidak masuk di dalam bagian itu dan kita masuk dari orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang khusyuk di dalam kehidupannya, jiwa yang fokus di dalam setiap detik-detiknya dan menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas dan rutinitas sehari-harinya. Semoga ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.